CECC mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Seruan Kepala Pusat Komando Epidemi Pusat atau CECC untuk membatasi masuk atau menutup sepenuhnya perbatasan bagi pekerja migran asing selama periode 2 bulan ketika banyak orang Taiwan yang akan kembali untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Beberapa hari terakhir sudah banyak banget pemberitaan bahwa Taiwan akan membuka pintu masuk bagi pekerja migran baik itu dari Indonesia, Vietnam ataupun negara lainnya. Dan pembukaan itu diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan November ini. MOL atau Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan itu sudah mengupayakan ya agar pekerja migran asing itu bisa masuk ke Taiwan mengingat mendesaknya kebutuhan pekerja migran di berbagai sektor yang ada di Taiwan. Menteri Kesehatan atau CECC pun sudah mensetujui ya mengenai proposal dari Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan untuk sesegera mungkin memasukkan pekerja migran asing. Namun ada masalah baru lagi teman-teman, tanggal pembukaan aja belum ditentukan ya. Ini datang lagi masalah baru, yaitu ada legislator yang mengkritik bahwa kebijakan ini dirasa kurang adil dan mempertanyakan pelaksanaannya mengingat Tahun Baru Imlek tahun 2002 mendatang yang jatuh pada tanggal 1 Februari ya teman-teman. Jadi diperkirakan dalam waktu dekat ini orang-orang Taiwan sendiri itu yang ada di luar negeri pasti akan pulang untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Yang jadi masalah saat ini ya itu ya, jadi orang Taiwan juga akan masuk, ntar pekerja migran juga akan masuk, bagaimana dengan akomodasi karantinanya dan lain-lain sebagainya, itu yang jadi perbincangan saat ini. Berikut ini berita selengkapnya yang dilansir dari indoswara.com. Taiwan memberlakukan kembali larangan pengiriman pekerja migran mulai tanggal 14 Desember hingga 14 Februari. Baru saja pengumuman mengenai Taiwan yang kemungkinan akan membuka pengiriman pekerja migran kini harus menelan ludah kembali dikarenakan CECC mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Seruan Kepala Pusat Komando Epidemi Pusat atau CECC untuk membatasi masuk atau menutup sepenuhnya perbatasan bagi pekerja migran asing selama periode 2 bulan ketika banyak orang Taiwan yang akan kembali untuk Tahun Baru Imlek. Selama pertemuan Komite Kesejahteraan Sosial Legislatif Yuan pada hari Rabu 3 November, Menteri Kesehatan dan Kepala CECC Jen Sejong mengumumkan bahwa pihaknya telah menyetujui proposal Kementerian Tenagakerja atau MOL yang memungkinkan pekerja migran untuk memasuki negara itu. Dengan segera rencana MOL akan memungkinkan pekerja migran masuk sesuai dengan sistem berbasis poin. Di bawah skema baru, poin akan diberikan berdasarkan status vaksinasi pekerja migran, situasi COVID di negara mereka, dan rencana pencegahan epidemi calon majikan mereka. Semakin banyak poin yang diterima pekerja asing, semakin besar prioritas mereka untuk bisa masuk. Namun, Dewan Urusan Komunitas Luar Negeri memperkirakan bahwa ada 40.000 orang akan kembali ke Taiwan selama liburan Tahun Baru Imlek yang berlangsung dari tanggal 29 Januari hingga 6 Februari. Jadi, hanya akan tersedia 26.800 kamar hotel pencegahan epidemi dan 1.500 kamar di pusat karantina yang tersedia. Dengan pusat tersebut bertujuan untuk meningkatkan yang pertama sebanyak 3.400 kamar dan yang terakhir menjadi total 3.500. Ketika ditanya oleh legislator Partai Progresif Demokratik atau DPP Lai Huyen, apakah gelombang besar pendatang yang kembali ini akan mempengaruhi pekerja migran yang tiba pada waktu yang sama, Jen Sejong, Kepala CECC, mengatakan CECC telah merekomendasikan kepada MOL bahwa pembatasan masuknya pekerja migran harus dilakukan dari tanggal 14 Desember hingga 14 Februari. MOL belum mengeluarkan tanggapan atas permintaan CECC ini. Iya, jadi guys, untuk CPMI tujuan Taiwan ini masih belum jelas ya, masih rumit banget.
Ini sebenarnya Taiwan mau buka atau enggak untuk pekerja migran asing mengingat ntar bertepatan dengan tahun baru Imlek ya, dan ini penutupan tidak hanya untuk CPNI atau pekerja migran dari Indonesia saja ya, enggak, tapi dari negara lain pun masih belum bisa masuk dari bulan Mei kemarin. So, untuk gimana nantinya, apakah ini November akan dibuka sebentar, terus entar Desember hingga Februari ditutup lagi, atau memasukkan pekerja migran sedikit-sedikit, atau gimana, itu masih ya kita tunggu berita atau informasi selanjutnya ya. Kita tunggu tanggapan dari MOL bagaimana menyikapi masalah ini. Next berita ini ada kabar baik dari Satgas untuk teman-teman PMI yang mau pulang ke tanah air. Jadi untuk pelaku perjalanan internasional yang sudah vaksinasi lengkap akan menjalani karantina hanya 3 hari saja. Dilansir dari CNN Indonesia, Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 menyebutkan pemangkasan aturan karantina bagi pelaku perjalanan internasional 3 kali 24 jam hanya berlaku bagi pelaku perjalanan yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 yang lengkap atau sudah 2 dosis. Sementara untuk pelaku perjalanan internasional atau PMI yang pulang ke tanah air yang baru menerima 1 dosis vaksin tetap melakukan karantina selama 5 kali 24 jam. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengklaim penyesuaian aturan perjalanan itu sudah melalui kajian terkait masa inkubasi virus COVID-19 dan juga atas rekomendasi dari ahli kesehatan dan epidemiolog. Jadi teman-teman, untuk yang sudah vaksin lengkap 2 dosis itu kalau pulang ke Indonesia hanya menjalani karantina 3 hari saja ya. Cuma yang baru menerima 1 dosis itu tetap karantinanya 5 hari. Wiku sekaligus mengingatkan pelaku perjalanan internasional wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian, pelaku perjalanan internasional juga wajib melakukan testing pada saat kedatangan di pintu masuk. Mereka juga diwajibkan kembali tes RT-PCR pada hari ketiga pasca karantina bagi mereka yang sudah menerima vaksinasi lengkap. Sementara bagi mereka yang baru sekali mendapatkan dosis vaksin COVID-19, maka wajib melakukan exit test pada hari keempat. Penyesuaian aturan ini berlaku di seluruh pintu kedatangan internasional dan termasuk dalam kebijakan Satgas yang baru, jelas Wiku. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.